Pan mau membuat eh, wawancara orang sukses dan nasihat untuk anak muda. Kondisi Mas Mandi boleh diceritakan awal Mas Pandi memulai karir Mas Pandi? Ya, awalnya tuh lulus sekolah tuh SMK tuh 2010 ya. Nah, dari 2010 itu melamar ke pabrik PT Astra Honda Motor. Alhamdulillah diterima. Nah, dari itu kan apa namanya kerja kontraknya kan setahun sampai dua kali kontrak 2 tahun. Nah, habis dari itu lanjut lagi ke pabrik sama ke Astra Group juga. Jadi awal mulanya tuh lama di pabrik, cuman kayak kebanyakan kalau kerja kita di negeri sendiri tuh apa ya, pengelolaan uangnya tuh boros gitu. Banyak godaan ya, kayak menimbun kayak jangkauan atau gimana. Dari Indonesia itu hampir 7 tahun lah tidak ada hasilnya ya, walaupun secara perusahaan PT bonafit semua lah. Nah, dari sektor satu lah manufaktur ya kayak Honda Motor, Taka, terus Toyota Group, terus sampai ke Yamaha Musik, cuman tuh nggak ada hasilnya gitu. Karena mungkin beda pengelolaan kalau keuangan kita kalau di negara sendiri tuh nggak fokus ya awal. Nah, terus akhirnya di 2019 tuh, di awalnya 2018 mencoba masuk ke sekolah lembaga bahasa Korea tuh. Jadi kan iya ngikutin ke LPK ke Korea. Alhamdulillah apa namanya lulus. Nah, pas bulan April 2019 itu berangkat ke Korea. Alhamdulillah dari 2019 sampai 2024 Korea, jadi sekitar 5 tahun lah. Nah, enaknya kalau apa ya, di luar negeri itu kita tuh fokus apa namanya kayak penghasilan kita tuh, kita dari awal gajian apa tuh langsung bisa kumpulin kita buat sehariannya tuh kita bisa atur gitu. Beda kalau di negara kita kebanyakan nggak teratur itu pengeluarannya. Dari itu saya tuh apa namanya awal investasinya kan ke tanah. Soalnya kan kalau apa namanya kalau tanah kan asetnya tuh makin tahun tuh makin nambah nilainya tuh. Nah, kita kayak beli barang-barang ya kayak gini kan, kayak contohnya apa kan ada depresiasi harga gitu. Setiap tahun tuh makin turun. Nah, kalau tanah kan kebalikannya makin lama makin naik harganya. Nah, awal mula tuh beli tanah di Jajaran gitu, investasi. Terus ada masing lagi berapa tahun itu kemudian di sini ada yang nawarin tanah, saya beli lagi ya. Berapa ya? Tiga bidang tanah lah saya di desa sendiri 2 sama di beda kecamatan 1. Nah, apa namanya kebetulan sudah tabungan sudah nambah lagi, akhirnya saya apa namanya kenalan buat bangun rumah gitu. Soalnya kan kalau apa ya kalau masukin ke apa namanya ke rumah tangga gitu kan kayak bukan utama tuh rumah dulu. Sebenarnya kalau walaupun kalau masih bareng sama mereka tuh nggak enak. Nah, akhirnya bangun rumah apa namanya beli lagi ada beli lagi di tahun terakhir tahun 2023 itu beli ini empang kalau bahasanya ambak lah, ambak ikan satu hektar lebih lah. Jadi itu kalau apa ya buat anak muda ya gitu, kalau usahain buat investasi tuh yang real lah. Kalau
misalkan kayak kita buat apa namanya kemampuannya memang udah cukup gitu, investasi kayak saham, reksadana atau kripto, ya nggak apa-apa, nggak masalah, asalkan kayak fondasi kita ini memang udah mampu, udah ngerti gitu di dunia itu. Soalnya banyak kayak anak-anak muda sekarang tuh FOMO, melihat yang lain cepet kaya, yang hanya shortcut loh, kita serok-serok ambil ini, misalkan akhirnya apa, kita akhirnya kan panik buying, maksudnya ketika saham itu jatuh kita panik jualin, padahal kayak saham itu kalau yang belum ngerti ya mending ke jangka panjang gitu, soalnya kalau naik turun itu udah wajar. Banyak akhirnya kan gagal di situ. Kalau main amannya maka investasi itu ke tanah. Iya, kalau teman saya sih ada lagi tuh sama sukses juga, soalnya dia dari dulu itu investasinya ke emas. Nah sekarang emas melambung kan, jadi apa namanya nilai investasinya kan berkali-kali lipat dari dia awal beli dari 700 ya, sekarang udah berapa, udah 2 juta harganya. Nah, kalau saya kan lebih ke tanah, nah, investasi. Nah buat ini tuh kan kayak apa namanya pembangunan apa rumah kan, kayak jual dari tanah di Jakarta tuh udah ada kenaikan harga lumayan kan intinya. Nah, terus pas sampai di sini saya tuh ini ya namanya dari berinisiatif tuh apa namanya itu peternakan. Peternakan. Nah, ayam bertelur, soalnya kan mikirnya kan kalau ayam bertelur kan penghasilannya kan harian, beda kalau kayak pedaging atau itu kan gede dulu baru dipanen kan. Nah, ngulangin lagi kalau petelur kan dia harian, walaupun modal di awalnya gede gitu, beda kayak ayam pedaging kan modalnya kan besarnya kan di perawatannya gitu, beda sama petelur gitu. Langsung beli pertama tuh langsung mahal kayak indukan itu beda. Nah, terus yang ada inisiatif lagi dari istri kan buat bikin ini keliling sama warung gitu. Terus akhirnya ya bikin itu ya alhamdulillah sampai sekarang tuh jalannya dari situ, malah kayak kebanyakan apa namanya penghasilannya dari keliling sama toko sembako ya. Terus untuk apa ya, untuk nasihat untuk apa ya yang masih sekolah gitu, nah, kalau bisa direncanain gak apa-apa, udah dibilang sok tua atau apa, daripada ntar nyasar ke depannya gitu, nanti leha-leha di usia muda pas nikah malah sengsara. Mending kayak kita tentuin gitu, kita rencananya mau kemana, apakah mau kuliah gitu jenjang ininya, atau ke ngumpulin modal gitu ke luar negeri, kan sekarang kan banyak gitu kayak dari Jepang atau Korea atau negara lain itu banyak, tinggal dipilih aja, atau mau pengen di perusahaan di Indonesia juga nggak masalah, yang penting kan pengaturan keuangan kitanya aja gitu. Jangan sampai terlena, soalnya kalau di sini kan kalau masuk di negara sendiri kan banyak tergodanya tuh di situ. Kalau misalkan pengen main aman, hanya penghasilannya kan langsung gede, ya keluar negeri gitu biar langsung ngumpulin modal. Habis nanti juga jangan buru-buru kalau misalkan banyak duit tuh, takutnya kan kita nggak tahu seluk perusahaannya gimana, mau usahanya apa, kita main masuk modal ke situ semua, tahu bangkrut kan bingung. Kayak contohnya kayak bangun kafe apa kan, yang modal di awal kan besar gitu, kayak untuk kayak pembuatan bangunannya terus alat-alatnya kan, kalau misalkan nggak laku kan nggak bisa dijual lagi, makanya pasti rugi gede gitu. Beda kayak peternakan apa kan masih bertahap gitu ya, caranya kayak gitu aja buat generasi muda untuk apa ya, lebih apa ya, persiapin gitu buat kedepannya gitu ya, walaupun masih sekolah tapi itu sudah harus, apalagi kalau buat laki-laki ya. Nah, tanggung jawab paling besar kan laki-laki kan masalah nafkahin gitu. Ada harus menyusun tujuannya, mau apa kita mau fokusin ke kuliah buat ini apa mau langsung ke dunia kerja gitu. Jadi Itu permisi Mas Pandi, bagaimana tips and trik untuk bekerja di luar negeri gitu Mas? kalau buat kerja di luar negeri, nah kalau kerja di luar negeri itu pertama ya kuatin mental,
soalnya ya beda, maksudnya tekanannya tuh beda sama sini. Soalnya ya wajar lah gitu ya, tapi di sana lebih keras soalnya dia udah mengeluarkan gaji yang sepadan dengan tenaga yang kita keluarin gitu. Jadi kita harus utama gitu, kuatin mental. Wajar kalau di sana keras, apa jangan mundur gitu. Yang penting jangan main kekerasan, kan kita bisa lapor gitu kalau masalah kayak gitu. Tenang aja, kita ada jaminan gitu. Kita di luar negeri itu kalau memang majikannya atau bosnya main kekerasan. Terus tuh jangan apa ya, kalau mau keluar negeri tuh jangan sembarangan pilih ini tuh, apa namanya, agensinya tuh. Takutnya kan nawarin ke ini Inggris apa atau kemana gitu, modalnya segini, totalnya ketipu gitu. Mending yang udah ada aja, yang udah pasti. Kan kalau di Indramayu kan banyak tuh LPK tuh, LPK Jepang gitu paling banyak di Indramayu kan. LPK Jepang udah maju semua, itu kan udah terbukti gitu. Nah, kalau mau keluar negeri tinggal pilih aja, mau ke Jepang atau ke Taiwan atau ke Korea. Kalau ke Jepang tuh enaknya, kalau misalnya kita kerja di Jepang terus kayak menguasain bahasanya tuh, ada sertifikasi N2 atau N3 tuh. Nah, buat ke Indonesianya tuh ada rekomendasi yang di, misalnya ada dari perusahaan Jepang di Indonesia tuh ada cabang perusahaan. Nah, kita tuh bisa pas pulang ke Indonesia bisa daftar lagi ke Indonesia tuh atas rekomendasi, karena kita udah pernah bekerja di Jepang gitu, terus ada kemampuan bahasanya. Itu beda, maksudnya beda kayak kita kayak fresh graduate gitu, kayak yang baru lulus tuh lama keputusan, beda gajinya karena kita udah menguasai bahasa Jepang gitu. Bisa jadi juga jadi ininya translator gitu. Itu enaknya tuh, tinggal pilih aja yang mana yang terbaik gitu. Atau nggak pengen susah ke Taiwan gitu, nggak apa-apa, yang penting yang pemilihan agensinya yang benar gitu. Terus tujuan kita di sana tuh gimana gitu, yang benar kan. Kenapa Bagus. Permisi Mas Andi, bagaimana ketika sudah kita bekerja di luar negeri, bagaimana cara kita beradaptasi dengan lingkungan yang ada di luar negeri tersebut, Mas Andi? kalau untuk adaptasi apa ya, sebenarnya sih kalau orang sana juga ngertiin kalau kita masih awam, apalagi baru datang ya, masalah bahasa ya. Yang penting kita apa ya, jangan lupa dicatat gitu, misalnya kayak perintah apa namanya, bosnya ini kerjaannya, kita kalau bisa dicatat gitu urutannya, biar kita jangan sok tahu gitu, kita ngomong-ngomong nggak bisa bahasa gitu, tapi mau ngerjain sendiri gitu, takutnya ada kesalahan. Lebih baik kayak apa namanya, SOP-nya tuh dicatat dulu di bawah buku saku gitu, biar kita nanti enak buat ngerjainnya, jangan sampai salah sama pengerjaannya tuh. Kalau untuk keras ya wajar gitu, intinya lebih ke apa ya, tujuan awal lah. Yang penting apa namanya, tujuan awalnya pengen sukses gitu, buat nyari modal ya udah nggak apa-apa, yang penting keras apa juga. Jangan apa ya, jangan kita ikut emosi balik gitu, malah bikin kacau, akhirnya kita dipulangin gitu, malah yang lebih gede kan kita udah ngeluarin modal banyak. Permisi Mas Andi, investasi untuk anak muda yang terbaiknya investasi di instrumen apa Mas Andi? Kalau yang apa ya, kalau yang real ya, kalau yang nyata kan kayak tanah gitu, kayak emas ya, untuk kedepannya itu masih bagus. Apalagi kalau tanah itu kan apa ya, nggak ada tokonya gitu. Kalau misalkan apa namanya, kita nyari tuh susah, untung-untungan. Jadi kalau misalkan ada kesempatan ya kita langsung ada duit gitu, kita ambil aja gitu, kan kedepannya bisa buat dijual lagi atau mau dimanfaatin buat kita. Lalu untuk investasi banyaknya sih di apa ya, dunia peternakan juga masih banyak ya, masih banyak peluang, soalnya kan males gitu. Itu banyak yang apa ya, kurang salah kelola, jadinya keluar modal banyak langsung nggak tahu ini masalahnya apa, penyakitnya apa. Mending kayak bertahap dulu gitu, biar kita sambil belajar tahu kelemahannya apa, penanganannya tuh. Kalau ada penyakit gimana penanganannya biar aman gitu. Kayak ini apa ya, kalau sekarang sih ya investasi ya banyak sih ya. Yang penting sekarang kita kalau misalnya punya usaha tuh, mainkan juga kayak medsosnya tuh, jadi pengiklanannya tuh
jangan cuman hanya antar mulut, soalnya kan maksudnya ke dalam. Jadi kita harus pinter-pinter caranya gitu biar penjualannya bagus itu lewat online juga, biar meningkatkan penjualan kita gitu. Terus apa lagi? Itu Mas Pandi. Terus Mas, bagaimana apa suka duka Mas Pandi selama menjalani karir bekerja di luar negeri hingga sekarang Mas Pandi? Ya itu kalau apa ya dukanya tuh omongannya kasar ya, orang di sana tuh Korea tuh keras otaknya, apalagi kayak kita ambilnya sektor fishing itu keras omongannya tuh pasti kasar-kasarnya tuh, harus kuat dari situ ya wajar kasar soalnya kita masih belum bisa. Nah sebenarnya mereka ya kalau kita udah ahli itu udah ngerjainnya kerjaan apa semua kita udah ahli, jangankan kasar ya dia ngasih gaji lebih juga mau, yang karena melihat pekerjaan kita ya kita udah pinter apa. Mereka kasar itu karena nggak mau apa ya, nggak mau lama gitu mainnya, pengen harus cepat bisa gitu ya. Nah untuk kitanya tuh harus kayak gitu, harus adaptasinya tuh harus dicatat, misalkan kayak iya si bosnya perintah kerjanya ini. Nah kita kan biar nggak lupa kan dicatetin gitu, soalnya namanya daya ingat kan kadang kita lupa salah satu aja lupa pengaplikasiannya kan bisa beda gitu hasilnya. Nah kalau bisa sih kayak gitu ya. Terus kayak di luar negeri tuh kalau bisa sih pemahaman bahasanya tuh kayak komunikasinya tuh ditingkatin lagi. Kalau di sini kan LPK kan kebanyakan apa namanya belajar komunikasinya. Nah kalau di sana tuh kayak buku sama komunikasi tuh beda. Jadi kayak sama aja kayak kita bahasa formal sama bahasa yang digunakan sehari-hari kan beda. Nah, yang penting belajar itunya dulu, mulai dari kayak apa namanya drama-drama tuh kan itu pengucapannya kan bahasa sehari-hari di sana. Nah sukanya ya kayak gitu kalau di luar negeri itu apa namanya kayak masalah gajinya tuh, kayak misalnya kita kerja di bangunan, di pabrik, di apa namanya di pertanian gitu ada gaji standarnya. Jadi nggak kayak kalau di Indonesia kan antara petani sama buruh pabrik itu beda, jumlahnya tuh jauh untuk upah hariannya tuh. Kalau di sana tuh enaknya tuh ada standar upahnya minimalnya, nggak boleh di bawah standar minimal upah yang harus diterimanya tuh. Kalau misalnya kita kan kerja di sawah ya, terus kita menerima upahnya tuh di bawah standar, kita bisa laporin itu bosnya bisa kena karena udah ada standar upahnya tiap tahun tuh. Enaknya tuh di sana tuh. Terus ya masalah apa ya, kalau ini tuh di sana tuh yang sifat-sifat buruk kayak di Indonesia tuh jangan diterapin di sana, kayak misalkan buang sampah sembarangan apa tuh di sana tuh bener-bener keras gitu. Beda sama di sini kan kita tinggal lempar apa-apa, awas hati-hati. Kalau di sana kan beda sama di sini, jalanan tuh semua tuh serba ada CCTV gitu. Jadi misalkan kita ketahuan terus ini bisa-bisa didenda, bisa-bisa dipulangin gitu, deportasi. Apalagi kalau sampai ngutil ngambil barang-barang orang lain walaupun diletak gitu, walaupun kelihatannya nggak kepake, jangan gitu. Kalau di sana jangan kayak gitu, pokoknya harus benar-benar hati-hati. Terus iya, terus kayak di sana tuh enaknya tuh kayak tingkat kejahatannya tuh jauh nggak ada di malah sana tuh, kayak kita ada barang-barang di luar aja juga nggak ada yang berani ngambil. Nah kayak di sini kan rawan nih enaknya di kayak gitu. Baik Mas Pandi, apa rencana Mas Pandi sekarang dan ke depannya Mas? Ya kalau untuk sekarang sih mungkin apa ya, ngembangin ke kan kemarin kan yang kayak ayam petelurnya kan kita ngambil yang udah siap bertelur gitu. Pengennya sama kita tuh mau yang apa namanya dari titik tuh anak kan tuh ambil yang dari kecil, nah pembesaran nah sampai gede tuh kita jual buat yang mau apa namanya yang ternak ini yang bertelur gitu. Jadi kan kita jual bibit sama jual hasilnya juga, jadi kan penghasilannya dua gitu. Nah terus kan kayak pakan apa orang-orang kan bisa udah banyak yang melihara, kita jadinya kan menyediain pakannya gitu, ngejual juga, jadi kan keuntungannya double. Kita dari pakan untung, dari hasil ternaknya juga untung, nah hasil dari penjualan bibitnya juga untung, jadi 3 kali lipat untungnya.
udah itu aja. Eh, apa itu Mas Pandi, nasihat untuk generasi muda yang ingin merintis karirnya Mas, yang udah Mau merintis cuman kayak di sini apa mau keluar gitu. buat yang di sini sama yang luar negeri Mas. Kalau di sini sih ya apa ya, kalau di sini mah benar-benar harus fokus ngelola duit sih. Soalnya apa ya, kalau di sini kan kayak menggaji minim, kita juga pengembangan karirnya itu kan agak anehnya namanya, agak butuh modal besar kayak peternakan apa, mending kayak nabung dulu apa gitu, terus main apa namanya, jangan sampai tergoda kayak judi online apa itu kan, yang benar-benar nguras pengeluaran kita tuh, hindarin lah. Terus kalau untuk ya ke luar negeri sih ya kayak gitu aja, yang penting kita jaga kesehatan, soalnya tuh faktor utama kita lulus enggaknya kan kayak ada medical check up ya. Kalau ke luar negeri itu ada medical check up. Nah kalau laki-laki itu kebanyakan gagalnya tuh di rongsen gitu, di TB, terus kayak cek darahnya takutnya ada yang penyakit kelamin, nah itu tuh hindarin. Nah, terus dari ininya tuh buta warna tuh. Nah kalau buta warna kan nyerangnya kan hanya ke laki-laki ya, kalau wanita nggak ada. Itu kebanyakan balanya di situ. Kalau bisa sih jangan banyak begadang. Kalau emang kita tujuannya mau keluar negeri gitu. Soalnya takutnya di unfitnya tuh di paru-parunya ini masalahnya. Ada bronkitis atau apa, kebanyakan begadang. Nah, gitu. Baik Mas Andi, terima kasih banyak Anda berbagi wawasannya, pengalamannya dan ilmunya. Terima kasih Mas Andi. Sama-sama. Iya, sudah. Oke, pesan suara gue ya? Apa video sih? Lah semua orang kan beli.